Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat enak ya. Jadi nggak bosan-bosannya Bapak ingatkan, yaitu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, jadi pembelajaran kita ini sudah memasuki fase akhir, yaitu akhir dari bab 1. Nah, di bab 1 ini kita membahas tentang yang pertama itu adalah bilangan yang berbentuk pangkat. Yang kedua adalah bilangan yang berbentuk pengakaran. Makanya judulnya itu adalah bentuk pemangkatan dan bentuk akar. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung atau mengoperasikan suatu bilangan yang berbentuknya pangkat. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari bagaimana cara mengoperasikan atau menghitung dan menyederhanakan bentuk bilangan yang bentuknya adalah pengakaran. Nah, kali ini kita akan sambung yang kemarin. Nanti ada bonusnya. Bonusnya itu Bapak akan membahas 2 soal yang berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan kemarin. Ya, karena Bapak lihat tugas yang Bapak berikan kemarin itu salahnya itu buat gemes kan gitu. Salahnya itu dikit lagi salahnya. Tapi silap loh. Nah, hari ini Bapak akan membahas. Jadi, mudah-mudahan dengan Bapak bahasnya tersebut dapat merefleksikan diri dari anak-anak Bapak itu bahwa saja apa yang dilakukan itu kurang gitu tepat. Atau lebih tepatnya kurang teliti. Ya, kurang teliti. Harusnya sedikit lagi bakal ketemu jawaban yang benar. Oke? Ya. Nah, jadi nanti itu bonusnya. Jadi kita nanti hari ini kita akan mempelajari yaitu bagaimana kita merasionalkan suatu bilangan. Ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai bentuk rasional ya. Nah, sebelum Bapak membahas ke bentuk rasional, coba perhatikan dulu contoh berikut ini. Nah, contohnya itu buka kurung akar A ditambah dengan akar B, tutup kurung, buka kurung akar A dikurang dengan akar B. Udah? Kenapa Bapak bahas ini? Nanti ada kaitannya dengan bentuk rasional. Oke? Jadi cara mengerjakan ini cukup gampang ya. Bapak tandai dengan warna merah. Cukup akar A-nya itu dikali masuk satu persatu. Dikalikan dulu ke akar A. Setelah itu akar A-nya dikalikan ke minus akar B. Kemudian Bapak dengan warna lain, warna biru. Ya, warna biru. Kemudian akar B dikalikan dengan akar A. Dilanjutkan dengan akar B dikalikan dengan minus akar B. Ya, kita beri tanda ini urutan yang pertama. Ini urutan yang kedua. Ini urutan yang ketiga. Dan ini urutan yang keempat. Oke. Jadi cara mengerjakan ini cukup gampang ya. Nah, yang pertama adalah akar A dikalikan dengan akar A. Nah, kalau akarnya itu sudah sejenis, kalau dikalikan maka cukup bilangan yang di dalamnya saja dikalikan. Berarti A dikali A. Akarnya digabung ya. Jadi akar A kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Akar A kuadrat. Nah, berikutnya akar A dikalikan dengan minus akar B. Karena positif dikalikan dengan negatif, pasti hasilnya jadi negatif. Akar A dikali dengan akar B, akarnya bisa disatukan nih. Jadikan disatukan, yaitu A dikali dengan B. Jadinya A, B. Oke, itu langkah pertama dan langkah kedua. Kita akan lanjut ke langkah ketiga nih. Langkah ketiga, yaitu akar B dikalikan dengan akar A. Positif akar B dikali dengan positif akar A. Karena positif ketemu positif, pastinya tetap positif. Nah, setelah dikalikan, B dikali A, ya sama aja dengan AB atau BA. AB dan BA itu sama aja ya. Kemudian dilanjutkan dengan positif akar B dikalikan dengan negatif akar B. Karena positif ketemu negatif, pasti hasilnya adalah negatif. B dikali B, ya pasti jadi B kuadrat. B kuadrat. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan menyederhanakannya. Nah, karena akar ketemu kuadrat, akarnya bisa dihilangkan. Akar dicoret dengan kuadrat. Kemudian ini juga sama, akar dicoret dengan kuadrat. Nah, ini otomatis tinggal si A saja. Ini otomatis tinggal si B aja. Kemudian negatif akar AB ditambah dengan akar AB. Ini sama ya, sama-sama akar AB. Satu negatif, satu positif ya. Kalau dijumlahkan pasti juga habis nggak bersisa. Maka jawabannya untuk soal ini adalah A negatif B. A kurang B. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar A kurang akar B, cukup aja angka si A-nya itu dikurangi dengan angka si B. Nah, itu yang pertama yang kita bahas. Contohnya ini, seperti ini. Contoh, kita kasih nama contoh nomor 2 nih.
buka kurung, akar 3 dikurangi dengan akar 2, tutup kurung, buka kurung, akar 3 ditambah dengan akar 2. Oke, jadi cara ngerjakannya gimana? Cara cepatnya tadi kita sudah tahu. Nah, sama ya. Yang ini, soal ini Bapak tandai dengan warna kuning. Soal yang ini. Oke. Dengan soal kita yang ini, itu sama, nak. Ya, sama aja ya. Nah, hasilnya nanti kan hasilnya harus ini. A kurang B nih. Nah, ingat A-nya itu adalah si 3, B-nya itu si 2. Jadi langsung aja A kurang B berarti 3 kurang 2. Angka di depan kurangi dengan angka di belakang. 3 kurang 2 berapa? 1. Yaudah, jawabannya 1. Nah, itu dulu kita bahas. Ya. Jadi kalau itu sudah kita bahas, maka merasionalkannya juga cukup gampang. Oke? Jadi ingat, jika akar 3 kurang akar 2 dikali dengan akar 3 tambah akar 2, ini sama saja dengan jika dibalik akar 3 tambah akar 2 dikalikan dengan akar 3 kurang akar 2. Itu sama ya. Ya, logikanya itu seperti ini, yaitu 2 dikali 3 kan sama aja hasilnya dengan 3 dikali 2. Nah, artinya apa? Jika perkalian, mau siapa yang urutan di depan, mau siapa yang urutan di belakang, itu hasilnya tetap sama saja. Makanya Bapak bilang tadi, buka kurung akar 3 kurang akar 2, tutup kurung, dikalikan dengan buka kurung akar 3 tambah akar 2, tutup kurung, ya nilainya sama aja. Jika buka kurung akar 3 tambah akar 2, tutup kurung, dikalikan dengan akar 3 kurang akar 2, tutup kurung, itu sama saja. Nah, logikanya seperti itu. Oke? Nah, itulah pendahuluan sebelum kita masuk ke bentuk rasional. Ya, nak ya? Oke. Kali ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan bentuk rasional. Nanti kan kita cari apa kesimpulan dari pembahasan soal-soal berikut ini. Nah, soal yang pertama ini, itu adalah 1 per akar 3. Rasionalkanlah 1 per akar 3. Oke ya, jadi 1 per akar 3 itu rasionalkannya cukup gampang. Nah, karena di bawah ini cukup akar 3 saja, maka supaya akarnya hilang ya dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, seperti itu. Oke, jadi jawabannya ini sama aja dengan, nah ini kita kalikan nih. Ini Bapak kasih warna merah. Ini kita kalikan nih. Oke. Kemudian ini kita kalikan nih. Nah, karena 1 dikali dengan akar 3 ya wis akar 3 tetap ya. Akar 3 per. Namun akar 3 dikali akar 3 ini kan akarnya sudah sejenis. Berarti akarnya bisa digabung nih. Akar 3 kali 3 berapa toh? 9 ya. Oke. Berarti akar 3 berakar 9. Nah, langkah berikutnya kita tahu dong akar 9 itu nilainya pasti adalah 3. Maka nih jawabannya adalah akar 3 per 3. Atau, Pak, nggak ada jawabannya akar 3 per 3. Yang ada itu adalah 1 per 3 akar 3. Apakah sama? Sama doang. Ya, jadi mau jawaban manapun yang kamu pakai, mau yang ini ataupun yang ini, sama saja. Dari mana Pak angka satunya? Angka satunya di sini. Ini kalau nggak ada angkanya kan angka 1. Jadi 1 per 3 akar 3. Oke, nak ya, cukup gampang ya. Itu soal nomor 1. Bagaimana dengan soal nomor 2? Ups. Pernah 1 nomor 2 nih. Bapak punya soal nih. Akar 2 dibagi dengan akar 5. Nah, yuk gimana cara ngerjakannya nih? Jadi sama dengan yang sebelumnya. Ingat, yang diperhatikan itu adalah penyebutnya. Gimana sih buat penyebutnya ini supaya tidak menjadi bentuk akar? Karena penyebut itu tidak boleh bentuknya akar. Nah, otomatis karena di sini penyebutnya adalah akar 5, maka kita pikir adalah gimana supaya akar 5-nya nggak jadi bentuk akar. Maka ya dikalikan aja dengan akar 5 per akar 5. Gitu. Karena akarnya juga sudah sejenis, berarti kalau dikalikan dapat digabungkan ya. Jadi akar 2 kali 5, 10. Per akar 5 kali akar 5, akar 25. Cakep. Nah, akar 10 kan nggak bisa diapa-apain. Ya biarkan aja akar 10. Kemudian akar 25 berapa? 5.
Cukup gampang ya? Atau Pak nggak ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah 1/5 akar 10. Nah, seperti itu. Oke, cukup gampang ya nak ya. Dari kedua soal ini ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang ditanya, bersyukurlah Bapak nggak ada pertanyaan. Ya, oleh karena itu, kita akan lanjut soal nomor 3 juga berkaitan dengan bentuk rasional. Ini bentuk rasional yang paling gampang lah. Oke? Oke, kita kembali lagi ke soal nomor 3 nih. Nah, soal nomor 3 ini pada dasarnya itu mirip-mirip dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi, kalau soal seperti ini nggak usah pusing-pusing lah. Ya, cukup gampang kok. Nah, soalnya seperti ini. Bentuk rasional dari 3 akar 5 dikurangi 10 dibagi dengan akar 5. Nah, kalau dilihat dari soalnya agak pusing ya? Nggak susah kok. Nah, kalau kamu ikuti cara Bapak itu nggak susah. Jadi caranya seperti ini nih. Nah, pikiranmu itu fokuskan ke penyebutnya nih. Nah, ini akan bentuknya akar. Tadi kita sudah janji kan? Kalau penyebutnya itu bentuknya akar, itu tidak diizinkan. Oleh karena itu harus dikalikan dengan dirinya sendiri. Ya, supaya apa? Supaya akar 5-nya itu bisa terlepas dari akar. Ya, bisa dilepas dari akar. Nah, oleh karena itu ini wajib jadi 3 akar 5 kurangi dengan 10 per akar 5. Nah ini dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Kebesaran akar 5. Nah, berikutnya itu gimana? Berikutnya itu adalah, ini jangan lupa dikurung nakku, sayangku. Kebanyakan salahnya itu gini, itu lupa dikurung. Nah, baru itu dikalikan satu persatu nih. Dikalikan kemari, yang ini juga dikalikan kemari. Jadi cara ngerjakannya adalah 3 akar 5 dikalikan dengan akar 5. Kan tadi udah janji ya? Kalau akar 5 dikalikan dengan akar 5 kan berarti akar 25. Akar 25 itu kan 5 ya. Berarti ini sama aja dengan 3 kali 5. Enggak usah lah. Nanti nggak ngerti lagi dari mana 5-nya. Ini 5 kali 5. 5 yang di dalam dikalikan dengan 5 yang di luar. Dikurangi dengan akar, ini 10 doang. 10 dikali akar 5 ya 10 akar 5. 10 akar 5. Per-nya juga sama. Ya, yang bawah juga sama. Akar 5 dikali akar 5 berarti akarnya digabung 5 kali 5. Berikutnya. Berarti berikutnya kita sudah tahu nih. 5 kali 5 25. Karena di akar maka jadi tinggal angka 5. 3 kali 5 kurangi dengan 10 akar 5. Berikutnya per yang bawah juga akar 5 kali 5. 5 kali 5 kan 25 ya. Kalau di akar ya tetap jadi 5. Berikutnya. Ini nih. 3 kali 5 kurang 10 akar 5. 10 akar 5 ini 10 akar 5. 10 itu kan diperoleh dari 2 kali 5 ya. Nah, ini diperoleh dari sini kan. Benar nggak? 10 itu diperoleh dari 2 kali 5. Coba perhatikan di sini. Bapak tandai dengan warna biru nih. Di sini punya angka 5. Di sini juga punya angka 5. Nah, 5-nya itu Bapak keluarkan nih. 5. Buka kurung. Karena 5-nya udah Bapak keluarkan, berarti 5 yang ini hilang nih. Iya, 5 yang ini hilang nih. Maka tinggallah si angka 3 di sini. Ya, tinggal si angka 3 doang. Kurangi dengan 10-nya udah nggak ada nih. 10-nya kan udah ganti jadi 2 kali 5. Karena 5-nya udah dikeluarkan, tinggal angka 2 dong. 2 akar 5 per 5. Nah, perhatikan. Di sini itu kan perkalian ya. Nah, karena di sini perkalian, si 5-nya itu bisa kita coret nih. Iya, matikan aja 5-nya. Maka jawabannya adalah 3 kurang 2 akar 5. Nah, cara yang Bapak pakai tadi itu adalah cara merasionalkan suatu pecahan dikaitkan dengan memfaktorkan secara distributif.
Nah, pemfaktoran distributif kita akan pelajari di materi berikutnya. Kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita untuk soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, soalnya adalah 3 per akar 2 ditambah 1. Nah, kita disuruh merasionalkan seperti ini. Nah, seperti yang Bapak bilang, penyebut itu tidak boleh dalam bentuknya akar. Nah, ini artinya mau kita hilangkan akarnya. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan itu adalah, Pak, tadi kita sudah pelajari akar A dikurang dengan akar B. Maka supaya akarnya hilang, itu harus dikalikan dengan sejenisnya, yaitu akar A dengan akar B, namun dengan tanda yang berbeda. Satu bertanda kurang, satu bertanda tambah. Dan seperti itu nih, jadi satu bertanda kurang, satu bertanda tambah. Tadi hasilnya ini adalah sama dengan A kurang B, kan seperti itu ya. Mau dimulai dari tambah dulu atau dimulai dari kurang dulu, itu pada dasarnya tidak ada perbedaan. Oke, nah jadi yang kita pikir ini adalah akar 2 tambah 1. Nah, di satunya nggak ada di dalam akar. Jadi perlu diketahui, akar 1 itu ya nilainya 1. Jadi supaya 1 ini bentuknya akar, maka harus diubah menjadi akar 2 ditambah akar 1. Karena di sini dimulai dari tanda tambah, maka harus dikalikan dengan akar 2 dikurangi dengan akar 1. Juga ini juga sama ya. Akar 2 dikurangi dengan akar 1. Ini Bapak kasih kurung dulu nih. Nah, jadi maksudnya apa nih, Pak? Jadi kalau kita kalikan seperti ini, maka si 3-nya ini dikalikan masuk 1 per 1. Dikalikan dulu kemari, kemudian dikalikan lagi kemari. Oke, pada saat kita kalikan nih, 3 kali akar 2, 3 akar 2. Kemudian 3 kali minus akar 1, ya minus 3 akar 1. Akar 1 itu ingat 1 ya nak ya? Oke, nah ini kan akar 2 tambah akar 1 dikali dengan akar 2 kurang 1 kan mirip seperti ini. Mirip ini nih. Berarti ini nilainya adalah A kurang B. Berarti 2 kurang 1. 2 kurang 1. Ya gitu ya. Berarti ini 3 kali akar 2 ya. Tetap aja 3 akar 2. Namun 3 kali 1 berubah menjadi angka 3. Minus 3. Selesai dong. Ini jawabannya. Karena 2 kurang 1 itu 1. Jadi dibagikan dengan 1 ya tetap dirinya sendiri. Cukup gampang ya rasionalnya ya. Nah itu tuh contoh soal nomor 4. Berikutnya kita akan sambung ke soal nomor 5. Satu soal lagi, yaitu rasional. Setelah itu kita akan membahas soal-soal yang kemarin yang Bapak berikan. Oke? Kita akan sambung ke soal nomor 5. Soal nomor 5 kurang lebih hampir mirip dengan soal nomor 4. Yaitu 5 per 2 kurang akar 3. Jadi cara mengerjakan ini sebenarnya cukup gampang ya. Kalau kita sudah tahu tadi syaratnya, maka ini tetap 5 per... Nah ingat 2. 2 itu kan asalnya dari akar 4, benar nggak? Ya akar 4 itu nilainya 2 ya. Oke, jadi ubah saja si 2-nya ini. Ya, 2-nya ini kita ubah menjadi akar 4. Nah, kalau kita ubah nih, jadi akar 4 kurang akar 3, maka cukup gampang jadinya kan? Jadi harus dikalikan dengan siapa nih? Ya, dikalikan dengan akar 4 dengan positif akar 3. Supaya dia terlepas dari akar, kan gitu. Dibagi dengan akar 4 tambah akar 3. Tutup kurung. Oke, kalau udah seperti ini gimana cara ngerjakannya? Ingat, si 5-nya itu wajib dikali masuk ya nak ya. Masuk kemari, kemudian dikalikan masuk lagi kemari. Nah, kalau seperti itu 5 dikali akar 4. Ingat akar 4 itu adalah 2. Jadi ini kita gabungnya jadi 5 kali 2. Oke, 5 kali 2. Kemudian 5 dikali dengan akar 3 ya tetap jadi 5 akar 3. 5 akar 3. Per yang bawah kan kita sudah sepakat tadi. Kalau ada bentuknya seperti ini maka langsung aja ambil angkanya 4 kurang 3. Oke. Jadi 5 kali 2 berapa? Ya 5 kali 2 kan 10. Tambah 5 akar 3-nya tetap nih. Tetap 5 akar 3. 5 akar 3 per 1 udah selesai. Inilah untuk soal nomor 5. Jadi bentuk rasional susah? Tidak ada yang susah. Semuanya gampang-gampang aja ya nak ya. Oke? Nah, kita akan bahas 2 soal yang kemarin kita kerjakan. Yang Bapak berikan tugas sama anak-anak semuanya, kita akan bahas kali ini. Oke? Jadi yang sudah mengerjakan bisa mengkoreksi nih.
tugasnya itu salah gimana. Nah, yang belum mengerjakan, kesempatan untuk mengerjakan. Tapi kalau kamu seperti itu, nak, yang belum kamu kerjakan, kamu dengan melihat video Bapak kamu kerjakan, maka yang rugi kamu. Kenapa? Karena kamu tidak mencoba. Kalau orang yang tidak pernah mencoba, ya tidak akan tahu hasilnya bagaimana. Jadi, alangkah bagus kalau kamu coba. Benar salahnya belakangan. Ya, benar salahnya belakangan. Yang penting ada niat untuk mencoba. Oke? Nah, soal kita yang kemarin itu kan soalnya adalah akar 28 tambah akar 63 tambah akar 112. Nah, ini sebenarnya cukup gampang. Akar 28 itu kan 4 kali 7 ya, 4 kali 7 kan gitu. Jadi ini bisa kita ganti ini menjadi akar 4 kali 7. Nah, sedangkan akar 63 itu 9 kali berapa? Ya, 9 kali 7 sayang. Oke, 9 kali 7 tambah akar 112. 112 itu berapa dong? 112 bisa nggak ya dibagi 4 ya? Coba kita tes nih, 112 bisa nggak dibagi 4? Kenapa harus 4, Pak? Karena 4 itu kan bisa diakar. 4 kali berapa mendekati 12? Pasti 2. Nggak mungkin 3 ya, kalau 3 udah 12. 11 kurang 8 kan 3, 32. 32, 4 kali berapa dong 32? 4 kali 8. Nah, sedangkan 28 itu berarti dapat disimpulkan 4 kali 28 itu pasti nilainya adalah 112. Nah, perhatikan si 28-nya ini. 28 bisa dibagi 4 lagi ya? 4 kali 7 kan? Benar nggak? Berarti 4 kali 7 itu adalah 28. Oke, jadi 4 kali 4 sendiri, ini Bapak tanda ini, 4 kali 4 itu sendiri, itu kan nilainya 16 ya? Berarti ini nilainya 16 kali 7. 16 kali 7 pasti nilainya 112 nih, pasti. Ya, jadi kita bisa ganti 112 jadi 16 kali 7 kali 7 per akar 7 tambah akar 5. Oke, langkah berikutnya bagaimana? Akar 4 itu nilainya berapa? 2 ya. Tapi 7 nggak bisa diakar, jadi biarkan aja 2 akar 7 tambah akar 9 itu 3. 3 kali akar 7 tambah 4 kali akar 7 per akar 7 tambah akar 5. Oke, sekarang ini udah sama nih. Ini Bapak tandai dengan warna biru. Ini udah sama nih, sama-sama akar 7. Ini akar 7, ini akar 7, ini akar 7. Maka yang perlu kita lakukan adalah si 2 kita jumlahkan dengan 3, kemudian dijumlahkan dengan 4. Nah, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4 itu kan 9. Berarti ini 9 akar 7 per akar 7 tambah akar 5. Oke, kemarin kan kita belum pelajari cara merasionalkan. Jadi sampai di sini dulu. Ya. Nah, tugas kamu nanti, ya gimana cara merasionalkan ini? Bisa ya? Cukup gampang ya, Nak ya? Oke? Itulah cara mengerjakan soal nomor 1. Oke? Kita akan lanjut soal nomor 2. Oke, untuk soal yang nomor 2, sebenarnya soal ini sangat-sangat gampang. Jadi pikiran kalian fokuskan dulu kemari. Ini kalau nggak ditulis angka 2 ya, Nak ya? Lihat akarnya itu berdekatan nih. Jadi kalau berdekatan kan bisa disatukan ya. Jadi akar, tapi kalikan 2 kali 6. Jadi 12. Tapi ini 8 pangkat 4. Oke, setelah itu bagaimana? Yang kalian fokuskan berikutnya adalah yang ini. Oke, pikirkan lagi. Dan ini akarnya juga berdekatan nih. Nah, karena akarnya berdekatan, maka dapat diubah jadi akar 3 kali 2 itu 6. Jadi 81 pangkat 3 ya. 81 pangkat 3. Kemudian dilanjutkan lagi. Ingat, kalau bentuknya ini akar, kemudian di sini ada angka 4 dan angka 12, ini dapat disatukan nih. Menjadi bilangan berpangkat 8 pangkat 4 per 12. Kemudian dikalikan, yang ini juga sama, 81 pangkat 3 per 6. Bapak yakin kalau semuanya sampai di sini bisa ya? Cukup gampang. Ini kan bisa disederhanakan, dibagi 4 sisanya 1, dibagi 4 sisanya 3. Ini dibagi 3 sisanya 1, dibagi 3 sisanya 2. Nah, tapi berhentinya sampai di sini. Aduh, sayang berhentinya sampai di sini. Ingat, 8 itu berapa pangkat berapa? 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi ubah dulu 8-nya jadi 2 pangkat 3.
Kemudian dipangkat lagi dengan ini nih, 1/3 nih. 1/3. Kemudian dikali 81. 81 itu 3 pangkat berapa yuk? 3 pangkat 4 nak. Iya. Kemudian dipangkatkan lagi dengan setengah. Nah ingat kalau pangkat dipangkatkan, pangkat diapain coba? Kan dikali ya. Jadi kalau 3 bagi 3 habis. 4 bagi 2 tinggal 2. Nah tinggal kalikannya noh. 2 pangkat 1 berapa? 2. 3 pangkat 2 9. 2 kali 9 18. Nah itulah jawaban tuh soal nomor 2. Oke nak. Nah itulah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang Bapak sampaikan tidak berkenan di hati-hati anak semuanya, Bapak minta maaf dulu terlebih dahulu. Akhir kata Bapak mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.